Soal nomor 1, ini kita dikasih bentuk akar dari 4 plus 3 log Y kuadrat. Ini terus berulang ya. Plus akar dari 4 plus 3 log Y kuadrat. Nah ini tuh jadi kayak gini sih sebenarnya ya. Saya nulis log, kalau nulis log nggak enak kalau misalnya basisnya tuh di bawah sini. Lebih seneng kalau basisnya itu ada di atas ya. Ini saya tulis ulang aja ya. Nah ini kan sebenarnya kayak gini nih. 4 ditambah 3 log Y kuadrat. Nah ini gini kan. Terus ya ini berulang lagi gitu. Nah ini kita misalin aja ya. Ini kan akar dari 4 plus 3 log Y kuadrat itu tuh nilainya kan 3 ya. Jadi sebenarnya ini langsung aja gitu kita ganti ya si bagian yang dalam ini. Ini saya warnain ya bagian yang ini. Yang berulang ini ya. Nah itu kita ganti sama 3 boleh kan? Nah ini jadi kita langsung ganti sama 3 gitu. Nah ini sama dengan 3. Nah gini. Kan sama aja ya, itu bentuknya kan berulang terus gitu. Nah, dari sini kita pangkatin 2 kiri sama kanan. Nah, berarti kan akarnya udah lepas tuh. 4 tambah 3 tuh jadi 7 ya. Nah, 7 ditambah 3 log Y kuadrat. Nah, gini. Itu sama dengan 9 ya. Nah, jadi 3 log Y pangkat 2. Ini sama dengan 9 gitu. Nah, 3 log berapa yang hasilnya 9? Berarti kita harus cari dulu ya di sini Y-nya ya. Kalau nggak sih 9 ini bisa kita ubah jadi 3 log nih sebenarnya. Jadi ini kan sama aja kayak 3 log Y pangkat 2. Nah, 9 tuh sama aja kayak 3 log 3 log berapa tuh? 9. Sorry. Nah, ini 9 ada 9. Oh, kurangin 7. Saya pikir teh. Yang ini 9. Jadi gede pisan kalau misalnya 9 mah ya. Jadi 9 kurang 7 mah kan 2 ya. Ini ada 7-nya nih. Ya, tadi saya nggak ngeh. Tar. Ini saya tulisnya gini ya. Ini sama saya pindahin si 7-nya ke sebelah kanan. Jadi 9 kurang 7 kan 2. Nah, 2 tuh kan sama aja kayak 3 log 3 pangkat 2 ya. Nah, ini kan sama tuh. Ya, jadi si Y-nya mah sama dengan 3 nanti. Nah, terus yang ditanyain pada soal itu adalah 3Y log 81. Nah, si Y-nya kita ganti sama 3 ya. Jadi ini kan sama aja kayak 9 log 81. 81 itu 9 pangkat 2. Nah, kita lihat nih pangkatnya ya. Si pangkatnya nanti pindah ke depan sana. Jadi 2 kali 9 log 9 tuh hasilnya 2 ya. Nah, ini kita harus pinter memodelkannya ya. Misalin si variabelnya maksud saya. Kok ini si 2-nya hilang lagi. Jadi 2 nih jawabannya ya. Ini kan polanya dia berulang terus nih. Jadi kita taruh ini tuh sama dengan 3. Gitu ya. Ini jangan merah deh warnanya apa. Saya warnain biru gitu ya. Kan di dalam akar. Ntar ini saya cek dulu ya. 7 plus 3 log Y kuadrat sama dengan 9. 7-nya ke sana. Oke, 2. Dah, udah bener yang ini ya. Oke, berarti ini 9 log 81 9 pangkat 2. Ini 2 jawabannya ya. Nah, soal nomor 2. Nah, ini kayaknya tentang transformasi geometri deh. Nah, ini fungsi kuadrat fx digeser 4 satuan ke bawah menghasilkan fungsi kuadrat baru. Gx sama dengan x kuadrat min kx plus 2k min 1 ya.
Jika koordinat puncak parabola GX ini terletak pada garis Y sama dengan minus X plus 3, maka salah satu kemungkinan fungsi kuadrat fx gimana? Nih ya, fungsi kuadrat fx digeser 4 satuan ke bawah. Oke, menghasilkan fungsi kuadrat baru. Nah, fx-nya kita nggak tahu apa nih. Ini masih tanda tanya. Si gx-nya itu x pangkat 2 min kx tambah 2k min 1 ya. Nah, terus udah gitu, koordinat puncak parabola GX terletak pada garis Y sama dengan min X plus 3. Koordinat puncak BTW, ya ini kan kita belum tahu nih, koordinat puncaknya berarti XP-nya gimana? Nah, ini harus tahu nih mana A, mana B, mana C ya. Ini kan A-nya, ini B-nya, berarti C-nya segini nih. Ini A, ini B, ini C. Nah, titik puncak tuh kan rumusnya min B per 2A. Berarti minus K per 2. Berapa nih? Minus K per 2 ya, setengah K ya. Setengah K kan. Nah, berarti si Y puncaknya berapa? Y puncaknya kita ganti aja semua nanti variabel X-nya sama setengah K. Nah, ini nih kita ganti sama setengah K semua. Jadi 1 dikali setengah K kuadrat dikurangin K dikali setengah K tambah 2K min 1 gitu ya. Ini berapa nih? Y puncaknya. Itu T sama dengan 1/4 K pangkat 2 minus setengah K pangkat 2 ya. Tambah 2K min 1. Nah, ini punya teman nih yang K kuadrat. 1/4 kurangin setengah kan min 1/4. Ya, jadi Y puncaknya kita dapat ini sama dengan min 1/4 gitu ya. Kita tulis di sini min 1/4 K kuadrat tambah 2K min 1. Nah, berarti koordinat titik puncak X, P, Y, P-nya kan kita udah tahu nih. Koordinat titik puncak ya X, P, Y, P ini saya tulis ini deh. XP, YP. Nah, XP-nya mah udah tahu tuh yang di atas ya. Yang ini setengah K. Si YP-nya tuh yang panjang. Nah, kita harus cari dulu berapa tuh nilai K-nya. Berarti ini tuh setengah K. Si YP-nya mah min 1/4 K kuadrat. Gitu ya. Tambah 2K min 1. Nah, katanya dia terletak pada garis Y sama dengan min X plus 3. Kalau terletak pada garis itu gimana tuh? Kita bisa cari nilai K-nya nih. Kan Y sama dengan min X tambah 3. Masukin aja berarti si Y yang ini nih. Kita ganti sama ini nih. Jadi min 1/4 K pangkat 2 tambah 2K min 1 sama dengan, nah si huruf X-nya kita ganti sama setengah K. Cuman hati-hati ada minusnya itu teh. Jadi min setengah K tambah 3 gitu ya. Ntar ini sama saya ke sebelah kiriin dulu supaya muat tempatnya ya. Nah, terus ini saya kali berapa ya? Kali 4 semua gitu ya. Kali 4 semua, jadi biar enak ngefaktor ini. Jadi minus K kuadrat ditambah 8K kurangin 4 sama dengan minus 2K tambah 12. Nah, si minus K kuadratnya kita pindahin ke sebelah kanan. Jadi gimana nih? K kuadrat sama ini juga 8K-nya pindahin ke kanan. Jadi ini kan jodoh sama si minus 2K tuh. Jadi min 2, min 8 tuh min 10K.
Hati-hati, satu lagi, si minus 4-nya juga kita pindahin ke kanan. Berubah kan jadi plus 4 tuh. Jadi plus 16 sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorin, berarti K min 8, satu lagi K min 2 ya. Nah, berarti di sini nilai K-nya ada dua kemungkinan. Ini K-nya sama dengan 2. Satu lagi K-nya sama dengan 8. Ini K sama dengan 8, K sama dengan 2 ya. Nah, coba. Di sini kan K-nya udah dapat nih 8 sama 2. Kita pakai yang 2 dulu aja deh. Jadi fungsi GX-nya ya. Ini untuk, saya tulis ini ya. Untuk K sama dengan 2. Berarti GX-nya gimana tuh? Ini GX-nya. Jadi nanti huruf K-nya kita ganti sama 2 ya. Huruf K yang mana? Huruf K yang di fungsi GX lah pastinya ya. Yang ini. Kan dia punya GX, ya nggak? Nah. Ntar ya, ini si kotaknya nggak mau lurus. Nah, gitu ya. Nah, jadi si GX-nya gimana nih? Ini tes sama dengan X pangkat 2 minus 2X tambah 2 kali 2, 4 kan? 4 tambah 1, 3 gitu ya. Oke. Ini buat K-nya buat K sama dengan 2. Nanti kita cobain lagi buat K sama dengan 8 kalau nggak ada jawabannya ya. Nah, fungsi kuadratnya digeser 4 satuan ke bawah. Berarti tekan gini ya. Ini kan baru dapat GX. Nah, berarti kalau kita mau dapat fx kita peroleh dengan cara menggeser 4 satuan ke bawah. Berarti kalau 4 satuan ke bawah, y-nya minus 4. Berarti fx-nya ini minus 4 nih. Minus 4. Nah, ini baru dapat fungsi gx. X kuadrat min 2x tambah 3. Nah, fx-nya sama dengan X pangkat 2 minus 2X tambah 3. Nah, satu lagi ini minus 4-nya pindah ke sana. Jadi tambah 7. Satu lagi untuk K sama dengan 8. Berarti GX-nya berubah dong. Apa sih tadi fungsi GX-nya? X kuadrat min 8X plus 2 kali 8, 16 kurang 1, 15 ya. Plus 15. Nah, berarti fx-nya kan dia diperoleh dengan cara menggeser, si fungsi g-nya diperoleh dengan cara menggeser kurva f-nya ke bawah ya, 4 satuan. Berarti kudu dikurangin 4 karena kan ke bawah. Ini pindah ke sana gitu ya. Nah, ini pindah ke sana. Ini kan sama dengan X pangkat 2 min 8X tambah 15. Berarti di sini fx-nya kalau K-nya 2 itu X kuadrat min 2X tambah 7. Kalau K-nya 8 ini X kuadrat min 8X tambah 19. Gitu. Nah, ini fx. Coba ada jawabannya nggak? Nah, ini nih ada tuh. Yang A doang, tapi kan salah satu ya. X kuadrat min 2X plus 7. Salah satu kemungkinan fx-nya tuh. Ini yang ini nih ya. Lanjut. Soal yang ketiga. Nah, fungsi kuadrat fx memiliki 2 titik potong terhadap sumbu x yang berbeda ya. Jika sembarang nilai m selalu memenuhi kondisi fungsi tersebut, maka interval nilai k yang memenuhi itu gimana? Ingat ya, kalau punya 2 titik potong berarti akar-akarnya itu real dan berbeda kan? Berarti syarat ini harus dipenuhi. Ini di PK juga kan sering. Diskriminannya harus lebih dari 0 gitu.
Ya. Terus ya kan, diskriminannya harus lebih dari 0. Berarti di sini ya, kan kita punya fx. Nah, ini harus tahu nih, ini tuh A-nya, ini B-nya, ini tuh C-nya gitu. Ini A, ini B gitu ya, ini C. Nah, diskriminan tuh rumusnya apa sih? B kuadrat min 4AC kan? Nah, ini lebih dari 0. Berarti diskriminannya gimana nih? 2M plus 1 kuadrat minus 4 kali K kali C-nya itu M kuadrat ditambah 2M kurang 3 lebih dari 0. Gini ya. Wah, ada dua variabel nih. Ada variabel K sama variabel M. Nah, ini dulu deh saya beresin ya. Ini jadi diskriminannya tuh sama dengan 4M pangkat 2 ditambah 4M tambah 1 minus 4M kuadrat K gitu ya. Jangan M kuadrat K ya. KM kuadrat jadi biar lebih rapi. KM kuadrat minus 8KM plus 12. 12K. Nah, lebih dari 0. Nah, ini kita kelompokin yang mengandung M kuadrat mana nih? Nah, ini sama ini kan satu teman-teman tuh. Satu grup gitu ya. Jadi 4 min 4K. Nah, ini M kuadratnya kita keluarin. Terus yang ini 4M min 8KM. Ini kita bisa bikin jadi gini. 4M. Jangan ditulis lagi M-nya ya. 4 minus 8K gini. Si M-nya kita keluarin. Jadi kita punya persamaan kuadrat baru tapi dalam variabel M gitu. Nah, ini 12K. Nah, ini yang nggak punya teman kan. 1 sama 12K. 12K plus 1 gitu. Nah, ini lebih dari 0. Nah, jika sembarang nilai M selalu memenuhi kondisi fungsi tersebut, maka interval nilainya harus gimana? Nah, sebentar ya. Sembarang nilai M selalu memenuhi kondisi fungsi tersebut. Ya. Berarti selalu lebih dari 0. Kalau kayak gitu mah definite positif ya. Iya nggak? Berarti ini harus definite positif nih yang ini. Definite tuh artinya pasti positif. Nah, syarat definite positif gimana? Si diskriminannya harus kurang dari 0. Dan A-nya harus lebih dari 0. Nah, ini hati-hati. Mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. Nah, ini tuh A-nya ya. Ini B-nya. Ini C-nya gitu ya. Jadi 2 kali ngediskriminanin ya. Ini A, ini B, ini C. Ini soal simak kayak gini nih ya. Berarti diskriminan tuh kan B kuadrat min 4AC ya. Ini kurang dari 0. Sok, pelan-pelan. Gimana nih? Ya. Ini sembarang nilai M selalu memenuhi kondisi fungsi tersebut. Ini taunya definite positif dari mana? Ini dia lebih dari 0 nih. Ya. Selalu positif itu artinya. Satu lagi si A-nya kudu lebih dari 0. Nah, jadi ini 4 minus 8K pangkat 2. Oh, nilai K-nya kan yang ditanya tuh. Minus 4 dikali A-nya tuh 4 minus 4K. C-nya 12K tambah 1. Ini harus kurang dari 0. Coba ya, ini jadi 16 minus 2 kali 4, 8 kali 8 itu 64K ya. Tambah 64K pangkat 2. Nah, yang ini jadi berapa nih? Ini kita keluarin dulu aja ya kayaknya biar gampang. 4 kali 12K. Ini kita kaliin dulu deh. 4 kali 12K kali 4 kali minus 4.
48 kali 4. 48 kali 4 berapa tuh? Min 192K ya. Terus ini nih, 4 dikali 1. 4 kali minus 4 minus 16. Udah beres. Sekarang yang ini. Min 4K kali 12K itu 48K. Ya kan? Minus 48K kali minus 4. Berarti minus 48 kali minus 4 itu teh plus 192K pangkat 2. Gitu kan? Terus min 4K kali 1 min 4K. Jangan lupa kali minus 4. Min 4K kali minus 4 ya plus 16K kan. Nah terakhir itu ntar itu udah beres. Ntar ini saya cek ulang ya. Ini jadi 48K biar nggak salah. Plus 4 min 48K kuadrat min 4K. Nah, terus kali minus 4 ini oke. Oke, minus 16. Oke. Ini juga oke. Nah, sekarang min 192 tambah 16. Terus kurangin 64. Nah, berapa tuh? Min 176. Itu tuh jadi min 176 ya. Min 176 kurangin 64 tuh jadi berapa? Kalau ini mah habis kan ya, 16 sama minus 16 ini habis. Tar ya. Ini pelan-pelan ngitungnya, ini dulu deh yang gampang. 64 tambah 192. 256K pangkat 2. Terus yang kuning tuh. Bentar ya, jadi berapa tuh? Minus min 192 minus 64 minus plus 16. Min 256 tambah 16. Tar. Itu jadi min 240. Nah, minus 240K. Kurang dari 0. Ya kan? Nah, coba kita bagi 16 deh masing-masing. Ini bisa deh kayaknya. Ini kan 16K. Berarti kali 16K minus 15. Kurang dari 0. Nah, ini nih. Yang satu mah yang bikin dia 0. Ya 0 sendiri. Yang ini tutup nih si 16K-nya. Jadi yang pertama mah kan K sama dengan 0. Yang kedua K-nya 15/16 gini ya. Nah, berarti kalau kita bikin di garis bilangan. Kayak gimana nih? 15/16 ya pasti lebih besar dari 0 dong. 0 ini 15/16. Tapi kurang dari 1. Masukin aja 1 ke sini ya. 256 kurang 240 berarti yang ada satunya positif. Ini plus. Sini minus. Sini plus. Gitu ya. BTW ini D kurang dari 0 dan A lebih dari 0 tahu ya ini syarat definite positif ya. Ini syarat definite positif. Kalau definite si diskriminannya harus lebih kecil dari 0 gitu. Nah, terus yang kurang dari 0 berarti yang ini dong, yang negatif ya. Tapi ada syarat yang kedua juga di sini. A-nya harus lebih dari 0. Berarti kalau A-nya lebih dari 0, syarat yang kedua di sini. A-nya kan 4 min 4K. Ini lebih dari 0. Jadi 4 lebih dari 4K. Kalau gini gimana nih? Bagi 4, 1. Gini ya. Berarti K-nya ini kurang dari 1 dong. K-nya kurang dari 1. Berarti 1 kan 16/16 di sini lah ya. Nah, ini nih. Nilai K-nya.
Nah, ini kena irisan di sini kan. Tuh. Yang memenuhi kedua syarat ini. Nah, ini kan yang memenuhi kedua syarat nih. Lihat batasnya dari berapa sampai berapa tuh. Nah, ini batasnya ya. Ini kan syarat 1 tadi yang diskriminan ya. Ini D kurang dari 0. Nah, ini buat nilai K-nya. Syarat yang kedua, ini yang A kurang dari 0. Nah, irisan batasnya teh 0 sampai 15/16. Ya udah, berarti K-nya di antara 0 sampai 15/16. Ini susah ya. Maksudnya bukan susah gitu ya, panjang. Ini K-nya di antara 0 sampai 15/16. Jadi jawabannya yang mana tuh? Oh, ini yang A ya. Soal yang keempat, jika diketahui ini PQR STU VWX sama dengan 5, nah nilai dari determinan matriks ini berapa? Ini tuh tanda kayak gini artinya tuh determinan ya. Ini sebenarnya kayak aljabar linear ya. Tapi pernah belajar di kelas 11. Nah, ini lihat gak si baris yang ini ya. Bagian ini yang diketahui kan PQR-nya di atas. Ya nggak? Yang ini PQR-nya di bawah. Nah, jadi ini tuh bisa kita tukar sebenarnya. Nah, dari data yang diketahui di atas, kalau kita mau bikin si determinannya jadi kayak gini nih. Ini S, ini T, ini U. Boleh dong kita tukar baris pertama sama baris kedua. Ya, ingat lagi waktu kelas 11 sifat determinan. Terus ini P, ini Q, ini R, ini V, ini W, ini X gitu ya. Tapi ya maksudnya ini jarang diulas gitu ya kalau di kelas ya, cuman sekilas biasanya sifat-sifat determinan ini diajarinnya. Ini lebih lanjut dipelajari di aljabar linear kayak gini. Bisa nggak ini kayak gini? Boleh, tapi ada tapinya, kita kudu kaliin -1 kalau barisnya ditukar. Nah, itu jadi sama dengan -5 kan? Nah, ya udah aja yang ini lihat gerak ini supaya sama ya, si 2 ini tuh boleh keluar nih. 2 itu kan konstan sebenarnya mah. Nah, jadi kita keluarin si 2-nya. Nah, terus si -3 yang ini juga boleh keluar gitu. Jadi 2 kali -3. Nah, si matriks yang ini ya ini kan sama persis kayak gini kan. Ini saya copy ya. Tuh sama persis kayak gini, STU PQR urutannya juga udah sama, VWX. Nah, berarti ini 2 kali -3. Nah, kali determinan matriks ini kan kita udah dapat tadi nilainya -5 ya. Nah, jadi nanti kita kaliin ini sama -5 gitu. Nah, jadi 15 kali 2 ya hasilnya 30. Ya. Ini dipelajarinya di kelas 11 nih tentang matriks sifat determinan. Jadi jawabannya di sini 30 nih. Yang E ya. Lanjut ke soal kelima. Nah, diketahui sin theta sama dengan 1/5 dan theta-nya berada di kuadran 1. Nah, ini pi itu sama dengan 180 derajat gitu ya. Nah, harus ingat sifat sudut di kuadran 2 tuh kayak gimana. Nah, kalau misalnya pi dikurangin theta, artinya ini sama aja kayak 180 derajat dikurangin theta gitu kan. Nah, ini tuh di kuadran 2 letaknya. Nah, kalau cos di kuadran kedua, si cosnya tuh harus minus gitu. Kan yang boleh plus cuman sin aja. Ini min cos theta. Nah, terus yang satu lagi. Ntar ini nulis tetanya nggak rapih ya. Yang satu lagi itu ada bentuk sin 270 derajat ditambah theta. Nah, kalau yang kayak gini kan di kuadran keempat kan. Kalau sin kelipatan 90 ya, 90, 270. Karena di kuadran keempat ini tuh nanti bakal berubah jadi cos gitu. Kan di kuadran keempat mah cos udah pasti plus aja. Ya.
Jadi bentuknya kayak gini nih. 270 derajat ditambah theta. Ini tuh sama kayak 270 tambah theta. Ini kan berhenti-berhenti dia di kuadran ke 4 ya. Oke, berarti minus dong yang ini ya, harusnya. Jadi yang ini harusnya minus nih. Iya kan? Karena ini sin di kuadran keempat gitu ya. Sudut berelasi. Sin di kuadran keempat kan negatif gitu nilainya ya. Karena negatif ya berarti tandanya kudu minus gitu. Oke, udah benar. Berarti bentuk di atas bisa kita ubah jadi gini. Minus cos. Minus cos. Nah, dibagi tan itu apa sih? Sin per cos ya. Jadi ini minus 2 cos theta. Nah, karena ada cos theta juga di bawah, ini nanti jadi kuadrat dong. Dibagi sin theta gitu ya. Nah, buat tahu si cos theta-nya gimana, kita pakai segitiga aja di sini ya. Sin itu kan perbandingan sisi depan per miring. Berarti 1 itu nanti jadi sisi depannya. 5 itu jadi sisi miringnya. Berarti ini tuh 5. Ini 1. Nah, akar 25 kurang 1 berarti yang ini akar 24 ya. Nah, berarti bentuk ini tuh sama aja kayak minus 2. Cos kuadrat tuh jadi akar 24 per 5 dikuadratin ya. Jadi 24 per 25 bagi sinus. Sinus itu jadi 1/5 gitu. Ya, jadi ini sama dengan minus 48 per 25 dikali 5 gini. 5/1 ya. Nah, ini bisa kita coret nih. Ya udah, nilainya nanti kita dapat sama dengan minus 48 per 5. Ya. Nah, jadi jawaban yang tepatnya di sini yang A gitu. Soal nomor 6. Nah, ini pertidaksamaan bentuk akar ya. Caranya gimana? Ini kita kuadratin masing-masingnya ini mah. Tapi jangan lupa akar tuh punya syarat tertentu. Syaratnya yang di dalam akar tuh kudu lebih dari sama dengan 0. Ya, kalau dikuadratin kan jadi gini nih. Ini x pangkat 2 minus 4x kurang dari 2x tambah 16. Hilang nih akarnya ya. Jadi x pangkat 2 minus 6x minus 16 ini kurang dari 0. Ini kalau kita faktorin tuh jadi x min 8 x plus 2 ya. Kurang dari 0. Nah, yang bikin ini 0, coba tutup si huruf x-nya. Lawan dari minus 8 itu x sama dengan 8. Terus lawan dari 2 itu x sama dengan minus 2. Sebenarnya kalau tandanya lebih kecil saya tuh udah ingat, udah hafal. Pasti nanti intervalnya tuh kayak gini gitu ya. Min 2 kurang sama dengan x kurang sama dengan 8. Kalau misalnya nggak percaya gitu ya, mau diuji pakai titik ya udah nggak apa-apa pakai titik 0 gitu. Ini kan di antara minus 2 sama 8. Tandanya ini harus isi ya, tuh lihat titiknya penuh, jadi bukan titik yang berlubang. Uji pakai angka 0 aja, misalnya masukin angka 0 ke sini buat ngegantiin si huruf x-nya. Nah, jadi 0 kurang 16 kan minus. Yang ada 0-nya, 0 tuh kan letaknya di sini nih, di tengah-tengah antara min 2 sampai 8. Berarti ini minus, yang ini plus gitu. Nah, si soalnya minta itu yang hasilnya minus, berarti kita kudu ngambil interval yang ini gitu. Tapi jangan lupa ya, ini belum selesai loh. Kenapa? Karena ada syarat juga. Syaratnya apa sih? Nah, yang ini harus lebih dari sama dengan 0 masing-masing gitu. Jadi kita harus cek syarat di situ. Nanti baru diiris. Jadi yang pertama x pangkat 2 min 4x lebih dari sama dengan 0.
Jadi ini X kali X min 4 lebih dari sama dengan 0. Ya. Nah, berarti kalau kayak gini nanti ini X kurang dari sama dengan 0. Kalau tandanya lebih besar pasti kayak gini. Atau yang bikin dia 0 aja ya. Ini kan 0 sama 4. Atau X besar sama dengan 4. Ya nanti caranya kayak tadi diuji gitu. Kalau saya sih hafal. Pokoknya kalau misalnya dia tandanya lebih kecil dari ini. Kayak Pac-Man aja tuh saling makan-makan gini ya tandanya. Tapi kalau tandanya lebih besar dari, nah pasti ada ataunya gitu. Kayak gini ya. Terus satu lagi yang 2X tambah 16 itu juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, ya udah jadi 2X besar sama dengan minus 16. Nah, X-nya besar sama dengan minus 8. Nah, si 3 syarat ini tuh kudu kita iris gitu. Ya. Nah, jadi kalau diiris gimana nih? Oke, kita gambar lagi aja ya. Ini buat syarat. 0 misalnya 0 di sini. Terus 4 di sini deh. Ya. Terus X kurang sama dengan 0 berarti tandanya ke sini. X besar sama dengan 4 berarti ke sini. Satu lagi X besar sama dengan minus 8. Minus 8 di mana tuh? Di belakang angka minus 2 ya. Nih, nanti kita iris tuh si 3 gambar ini. Nah, udahlah saya gambarnya nggak proporsional di sini ya. Si garis bilangannya. Nah, lihat gerak. Nah, ini kalau diiris, saya iris nih. Kalau besar sama dengan minus 8 kan pasti tandanya ke sono tuh. Nah, yang kena irisan 3-3-nya yang mana gitu. Ntar, ini gambarnya, si gambarnya sama saya dideketin ya. Ya itu skalanya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, kena irisan semua, berarti ini saya tarik garis aja ya. Set nih tuh pakai abu-abu. Nah, set. Nah, ini yang kena irisan semuanya tuh lihat. Yang kena warna semua maksudnya. Ini, gini kan. Berarti di antara berapa sampai berapa tuh? Di antara minus 2 sampai 0. Terus 4 sampai 8 kan yang kena warna semua nih, yang kena warna semua ya. Nih, ini diiris. Ini mah kudu bisa ya, ini mah kelas 10 kan. Belajar ini. Nah, ini gini kan. Tuh yang kena irisan semua yang saya kasih warna merah nih. Ntar. Yang lainnya mah kan nggak kena semua irisannya ya. Berarti di sini ya ada dua pilihan tuh. Min 2 kurang sama dengan X. Kurang sama dengan 0. Atau satu lagi di sini 4 kurang dari X. Oh, ini tandanya kurang dari ya. Kurang dari mah lubang ketang ini. Sorry. Pantasan nggak ada jawabannya ya. Ini 4 kurang sama dengan X, kurang sama dengan 8. Sorry, yang ini nih. Ini lihat gerasi tandanya tuh kurang dari ya. Oh ya, masalah tanda aja berarti ini hilangin nih si sama dengannya. Nah, kalau kurang dari berarti ini lubang nih yang saya hapus. Nah, ini lubang. Set. Nah, gitu ya. Berarti ini lubang. Lubang tuh artinya dia nggak terdefinisi di situ. Hati-hati baca tandanya, saya juga kecelek tuh barusan. Jadi minus 2 sampai 0. Nah, minus 2-nya di sini kita hapus sih tanda ininya. Minus 2 kurang dari X sama dengan 0. Atau satu lagi, 4 kurang sama dengan X kurang dari 8. Nah, gini. Ada 2 biji nih. Jadi jawabannya yang mana? Nah, ini ada yang B ya. Kadang-kadangnya suka dinyatain dalam notasi interval juga.
Nah, kalau misalnya kurang dari itu kurungnya lengkung gini. Minus 2 sampai 0 tuh. Kurung siku tuh artinya tertutup di 0. Atau tuh union ya, gabungan. Nah, ini 4 sampai 8 gitu. 4,8. Itu bukan 4,8 angka ya. Tapi 4 sampai 8 maksudnya. Kalau kurungnya lengkung tuh kalau nggak ada sama dengannya. Hati-hati nih baca tanda ininya. Tadi barusan saya kecolek ya. Soal nomor 7. Nah, di dalam kotak A terdapat 2 bola merah dan 3 bola kuning. 2 bola merah dan 3 bola kuning. Nah, jadi itu kotak A. Nih, saya tulis dulu ya. Kotak A. Itu ada 2 merah sama 3 kuning. Saya tulisnya 2M. 3K ya. Terus di dalam kotak B. Ini kotak B. Terdapat 4 bola merah, 1 bola kuning. Nah, ini 4 bola merah dan 1 bola kuning. Satu bola diambil secara acak dari kotak A lalu dimasukkan ke dalam kotak B. Setelah itu diambil 1 bola secara acak dari kotak B. Peluang terambilnya bola kuning dari kotak B pada pengambilan yang kedua adalah 2 kali ngambil berarti di sini ya. Nah, berarti gini ya. Ini kan 1 bola diambil secara acak dari kotak A. Ya kan? Lalu dimasukin ke dalam kotak B. Nah, jadi gimana nih? Peluang terambilnya bola kuning dari kotak B pada pengambilan kedua. Berarti 1 bola diambil secara acak dari kotak A. Bentar, saya mikir dulu ya. Berarti kan di sini ada 2 merah, ada 3 kuning. Ya. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Kemungkinan 1 nih. Ini saya percaya. Kemungkinan 1. Kemungkinan 1. Ini tuh dari A. Dari kotak A ini terambil bola warna merah gitu. Terus dilanjut pengambilan kedua dari kotak B. Ini terambil warna kuning. Kuningnya misalnya saya tulis K gitu ya. Kuning. Gini. Berarti kalau dari A terambil warna merah, itu gimana tuh? Bola merahnya ada 2 biji kan? Ada 2 dari 5 gitu ya. Ini peluangnya. Saya tulisnya kemungkinan 1 tuh peluang 1 aja. Ada 2 kemungkinan. Karena dari kotak A tuh bisa keambil bola kuning. Bisa keambil bola merah. Jadi ini 2 dari 5 dikali. Nah, berarti kan bola merahnya nambah tuh. Nah, bola merahnya nambah berapa tuh? Awalnya kan di sini ada 5 bola. Ya, bola merahnya nambah. Nah, bola kuningnya mah cuma 1. Jadi 1 per 4 tambah 1 tambah 1 berarti 6 bola. Oke, beres. Ini kemungkinan yang kedua. Nah, sekarang kebalik. Dari A keambil warna kuning. Gini. K gitu ya. Dari B terambil warna kuning gitu. Nah, gimana, Cik? Nah, kalau dari A terambil warna kuning, berarti kan kuningnya ada 3 biji tuh di kotak A. Ya. Jadi saya tulis ini peluang 2. Ini sama dengan 3 dari 5. Nah, terus udah gitu kuningnya nambah di situ ya. Nambah jadi berapa? Awalnya kan di sini ada 1 bola kuning nih. Nambah 1 jadi 2 kan? Dari 6 kemungkinan. Ya udah, yang ini berapa nih? Ini mah 2 per 30. Yang ini 8 per 30. Berarti kalau kita tambahin peluangnya, ya ini mah P1 tambah P2 aja. Peluang 1 tambah peluang 2 ya. Jadi 2 per 30. Ditambah 8 per 30. 2 tambah 8, 10 per 30 ya. Kok 8 sih, ya ampun. Ini 2, 3 kali 2, 6. Ya. Jadi 2 tambah 6, 8 per 30.
Ada lagi tadi jawabannya sepertiga ya. Ini bagi 4 2, bagi 4 15. Nah, jadi si peluang totalnya tuh 2/15 ada nggak jawabannya? Bagi 4, 8 bagi 4. 8 bagi 2, ya ampun. 8 bagi 2 mah 4. Kenapa saya nulisnya 2 ya? Berarti ini 4, ini 15. Ya udah, jawaban akhirnya di sini adalah 4/15. Opsi yang tepat di sini adalah yang D. Lanjut lagi ke soal yang ke-8. Nah, sebuah kantong berisi 21 kelereng yang terdiri dari warna merah dan biru, ya. Jadi 21 kelereng terdiri dari warna merah sama biru. Merah sama biru. Nah, terus dari kantong tersebut diambil 2 kelereng sekaligus secara acak. Ya. Nah, berarti banyak cara ngambilnya ada berapa tuh? Banyak caranya mah, atau si ruang sampelnya lah ya. Banyak cara ngambilnya ada dari 21. Tapi ini nggak dikasih tahu kelereng biru sama kelereng merahnya berapa. Ini 21 C2 gitu kan. Jika peluang terambilnya 2 kelereng biru adalah 3/14. Terambilnya kelereng biru. Oke. Maka banyaknya kelereng merah dalam kantong tersebut adalah berapa? Misalnya ya, kelereng biru itu sama dengan X. Berarti kalau kelereng merah, ya sisanya kan 21 kurang X. Nah, berarti peluang terambil kelereng biru tuh kan di sini X. Diambil 2 ya, XC2 dibagi peluang terambilnya 2 kelereng situ ya. Ini XC2 per 21C2 sama dengan 3/14. Nah, coba ini jadi gimana nih? Ini tuh X faktorial dibagi 2 faktorial, itu mah 2 ya, kali X min 2 faktorial. Nah, ini bisa diurai nih. X kali X min 1, mundur dari yang besar kan, kali X min 2 faktorial. Oke, ini XC2-nya selesai. Nah, sekarang yang 21C2-nya. Nah, yang 21C2-nya, itu jadi gimana tuh? 21 kali 20 dibagi 1 kali 2 kan? Nah, ini sama dengan 3/14. Ya, ntar ini saya coret dulu ya. Ini saya coret, ini coret ya. Jadi ini tuh kayak gini ya. Kita harus cari nilai X-nya tuh. X kali X min 1 bagi 21 kali 20 sama dengan 3/14. Nah, ini bisa dicoret juga nih. Ini bagi 7 nih. Ini bagi 7 kan 3. 14 bagi 7 3 lagi. 2 ya. Ini bagi 7 tuh 3 kan. Ini juga coret nih. Berarti ini 10 nih. Jadi ini X kali X min 1 sama dengan 3 kali 3, 9, 90. Oh, udah aja nih mas, saya tebak-tebak ya. Si X-nya pasti 10. X min 1-nya pasti 9 kan. 10 kali 9 sama dengan 90. Ya udah, berarti nilai X-nya tuh sama dengan 10. X-nya kelereng biru. Berarti ini sama dengan 9. Kalau kelereng merah, sorry, X-nya 10 ya. Kelereng biru. Berarti 21 kurang 10 ya 11. Jadi banyak kelereng merah. Merahnya di sini ada 11. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya. Nah, soal nomor 9. Perkalian akar-akar real dari persamaan 1 per X kuadrat min 2X min 10 tambah 1 per X kuadrat min 2X min 4 min 1 per X kuadrat min 2X min 2. Nah, ini panjang nih ya. Oh, ini nih. Lihat. Yang ini kita bisa tinggal samain aja. Ini kita tuh harus
harus ngeh apa sih? Nah ini x kuadrat min 2x. Kita misalin aja sama variabel lain gitu ya. Jadi biar lebih gampang hitungnya ya, misalnya misalin sama variabel p gitu ya. Jadi saya nulisnya kayak gini nih. Si x kuadrat min 2x kan sama semua nih. Ya supaya ngitungnya lebih gampang, ya mau disamain penyebut satu-satu ya sok-sok aja, cuman kan lama gitu. Ini 1 per p min 10 ditambah 1 per p min 4 dikurang 1 per p min 2 gitu kan. Nah dari sini kan kita tinggal samain penyebut tuh. Nah ini sama dengan 0. Berarti ya kalau disamain penyebutnya kayak gini. Nah yang bawah itu teh jadi gini nih. Ini jadi p min 10. Ya kan? Ini p min 4. Oh, gini aja lah. Coba bentar ya. Tar. Ini saya pindahin ruas aja dulu yang minusnya. Kita tuh kudu cari nilai P-nya berapa gitu. Supaya gampang ya. Coba ini 1 per... Ini soal SMP kayak gini ya. Cuman... Ya panjang aja ngerjainnya. Ini berarti sama dengan 1 per P min 2 ya. Nah berarti ini kan kalau disamain penyebut mah jadi P min 10 kali P min 4 ya. Nah berarti supaya setara, yang ini kita kudu kaliin sama P minus 4. Yang atas juga sama P minus 4 kan. Yang ini sama P min 10. Yang atas juga sama P min 10. Nah jadi P min 4 ditambah P min 10 sama dengan 1 per P min 2. Nah kayaknya ini lebih gampang hitungnya ya. Ya udah nanti tinggal cross multiply aja buat dapat nilai P-nya berapa gitu. Nah ini berapa nih? Ini kan 2P min 14. Nah berarti ini kali ini sama dengan itu kali itu gitu. Coba ya kita pelan-pelan kaliin aja dulu si 2P min 14 dikali P. 2P kuadrat, yang kuning dulu ya. Minus 4P, minus 14P, jadi minus 16P. Tambah 28 kan. Ini sama dengan P kuadrat, min 4P, min 10P. Itu tuh jadi minus 14P, tambah 40. Pindahin ruas nih, P kuadrat. Berarti ini pindah ya. Semua pindah tuh ke sebelah kiri. Ini pindah ke sono, pindah ke sono. Pindah ke sono. Jadi P kuadrat minus 16. Minus 16P. Minus 14P. Nah jadi berapa tuh? Ntar 2P kuadrat. Ini oke. Minus 4P. Oh ini minus 4P. Kayaknya salah nih. Minus 18P. Ya ampun yang ini nih. Ntar ya saya cek dulu ya, bisa salah. Bisa ada salah ini. Ini 2P kuadrat, min 4P, min 14P, minus 18P, ditambah 28. Oke. P kuadrat, min 14P, tambah 40. Oke. Berarti ini minus 4P. Nah 28 kurang 40 jadi minus 12 sama dengan 0. Nah gini kan. Nah ini kalau kita faktorin, kita dapat dua nilai P. Yang pertama, P-nya 6, yang kedua P-nya minus 2 gitu ya. Ini P1. P1 sama dengan 6. Terus P2 sama dengan minus 2. Nah, tadi kan yang kita misalin jadi P itu apa? Si X kuadrat min 2X-nya berarti kudu dikembaliin lagi nih. Saya di sini aja ya. Di sebelah kiri ya. Jadi P-nya kan yang satu kan hasilnya tuh 6. Jadi X kuadrat
minus 2x sama dengan 6. Yang satu lagi x kuadrat minus 2x sama dengan minus 2. Jadi yang pertama mah x kuadrat min 2x minus 6. Oke, sama dengan 0. Tapi gak bisa difaktorin itu kayaknya ya. Ini x kuadrat min 2x plus 2. Oke. Akar-akar real. Coba-coba, yang mana ini yang real coba? Buat ngelihat real atau enggaknya kita kudu uji diskriminan. Ya, coba diskriminannya kalau dia lebih dari 0 berarti akar-akarnya real. Tahu ya ABC-nya yang mana nih? Ini A, ini B, ini C gitu ya. Saya tulis dulu. Ini A, B, C. Diskriminannya berapa nih? B kuadrat min 4AC. Soalnya ini nggak bisa difaktorin nih. Min 2 kuadrat tuh 4. Min 4 kali min 6. Oke, ini lebih dari 0. Akar-akarnya real nih. Ya, berarti hasil kalinya langsung aja di sini. Hasil kalinya kan tinggal C per A. C per A kan. Berarti minus 6. Nah, kalau yang ini yang bawahnya berapa? Si diskriminan nih. D-nya sama dengan, nah ini sama dengan 0 kan. B kuadrat min 4AC. Berarti 4 min 4 kali 2. Nah ini kurang dari 0 mah udah nggak usah kita cari akar-akarnya. Berarti ini bukan akar-akar real nih. Ini mah nggak usah nih ya. Berarti hasil kalinya cuma ini 1 minus 6 doang jawabannya ya. Ya jangan malah dikaliin, soalnya ini kan nggak akar-akarnya imajiner ini mah ya. Si diskriminannya kurang dari 0 soalnya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang minus 6 nih. Nah, jadi soal nomor 9 ini yang B ya. Soal nomor 10. Soal yang ke-7. 7 buah bilangan membentuk deret aritmatika dan mempunyai jumlah 105. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Jumlahnya 105. Jika pada setiap dua suku yang berurutan pada deret tersebut disisipkan rata-rata dari dua suku tersebut, maka jumlah deret yang baru gimana? Oh, ini kan jumlahnya 7 bilangan ya. Kalau 7 berarti sampai G doang dong. Ini ya. Berarti nilai tengahnya. Oh iya ini nih. Ini nilai tengahnya tuh sama dengan rata-rata dari keseluruhan si deret itu. Kalau aritmatika kan punya beda tuh konstan kan. Jadi ini tuh sebenarnya suku tengah nih. Dia punya jumlah 105. Ya, berarti suku tengahnya aja. Kalau dia punya jumlahnya 105. Ya, ini ada cara cepatnya nih. Buat barisan aritmatika saya tulisnya BA. Ya. Di sini nilai tengah itu teh sama dengan jumlah seluruh ya. Sama dengan rata-ratanya. Rata-rata dari keseluruhan si deret ini. Berarti berapa nih suku tengahnya? 105 aja. Kita bagi sama 7 bilangan. Nah, 15. Suku tengahnya 15. Ini pasti suku tengahnya 15. Oke. Sebentar, ini 15. Terus udah gitu banyak suku awalnya kan 7. Ini kalau disisipin ya, disisipin. Jadi disisipin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau disisipin 6 atau ya. Oh, iya. Sekarang yang ditanya jumlah deret yang baru. Gampang ya jumlah deret yang baru mah. Berarti jumlah deret yang baru tuh sama aja kayak di sini banyak suku yang baru, ya kan? Banyak sukunya. Tetap kan si 4 ini bakal jadi U tengah gitu.
Yang ini yang si D ini bakal jadi U tengah gitu. Karena di sini kan nanti bakal ada berapa suku tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Nah ini 6 suku. Jadi si D itu tetap nilai tengah nggak akan berubah. Nah ini 6 suku. Nah ini jumlah rata deret yang baru tuh berarti banyak suku dikaliin aja sama suku tengahnya kalau kayak gini ya. Kan suku tengah tuh sama dengan rata-ratanya ya nggak? Dari sini suku tengah tuh sama dengan rata-ratanya nih. Ini cara cepatnya. Jadi nggak usah susah-susah, kita suku tengah tuh kayak rata-ratanya. Nah jadi banyak sukunya berapa tuh? Jadi 13 suku kan? Karena di sini satu suku nih. Sorry, kudunya pakai hijau ya. Si D sendiri ini satu suku. Jadi 6 tambah 6 tambah 1. 13 suku kan? Berarti 13 kita kaliin sama suku tengahnya itu 15. Jadi jumlah deret yang barunya 195. Udah gini aja. Ini dapatnya S baru sama dengan banyak suku kali UT. Ini pas kelas 10 semester awal-awal tuh belajar barisan dan deret ya. Jadi ini C jawabannya. Di SMP juga pernah kan kayaknya kelas 8 tuh. Banyak suku dikali suku tengah. Ini khusus barisan aritmatika ya. Kalau jumlah sukunya ganjil ini langsung tuh pasti. Ya. Rata-rata dari suku, dua suku berdekatan. Terus udah gitu si nilai tengahnya juga nggak bakal berubah, nilai tengahnya tetap gitu. Ya. Jelas ya? Nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan 15 sin x min 8 cos x tambah 7. Nah ini bentuk trigonometri yang agak langka nih ya kayak gini ya. A sin x ditambah b cos x gitu ya. Ya kalau kita punya bentuk ini, ingat aja ini teorinya sedikit ya. A sin x tambah b cos x tambah c gitu ya. Jadi di sini kita bisa bikin ini jadi bentuk K kali cos X min alpha. Nah nilai K-nya itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat ya. Udah aja kayak gini. Nah berarti bentuk ini ya. Nah ini mah teorinya. Jadi nanti kita bisa ngubah bentuk yang itu tuh ya. Fx-nya sama dengan K dikali cos X minus alpha. Nah alfanya tuh dari koefisien sin bagi cos. Tapi kayaknya alfanya kita nggak butuh kan, yang ditanya nilai maksimum. Iya nggak? Ini nilai maksimum yang ditanyanya. Coba ya, kita punya fungsi apa tuh di atas? 15 sin X min 8 cos X. Ya, berarti Fx. Yang atas tuh teorinya ya. Nah, ini 15 sin X minus 8 cos X. Minus 8 cos X. Tambah 7. Berarti si K-nya itu akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat ya. 15 pangkat 2 tambah min 8 pangkat 2. 15 8 mah triple Pitagoras, ini 17. Oh iya. Yang tanya nilai maksimum mah gini. Nilai maksimum dari kosinus berapa? 1 kan. Jadi alfanya nggak butuh, makanya saya tadi di awal bilang gitu. 17 kali cos X min alfa, nah ditambah C-nya kan 7. Nah supaya maksimum artinya nilai si cosnya kudu paling besar. Paling besar tuh kalau nilai cosnya 1 gitu. Jadi maksimumnya di sini 17 kali 1 kan 17. Tambah 7 ya sama dengan 24. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C gitu. Jelas ya?
Soal nomor 12, nah ini tentang dimensi 3. Apa nih, kubus ya? Gambar kubusnya dulu ya. Ini saya gambar dulu si kubusnya. Ntar, ini saya copy. Ini ya. Ntar, nanti ini kita rapi-rapiin ya. Ini gini. Nah, ini saya geserin. Ya, gitulah kubusnya ya. Nah, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. H. Jarak titik E, ini titik E, ke garis diagonal BD. Nah, ini BD kan. Ya. Nah, BD ini kalau kita hubungin ya, si garis-garis ini. Ini kebentuk segitiga sama sisi, tahu nggak? Lihat gerak. Ini ke sini. Satu lagi ini nyebrang ke sini. Nah, kebentuk segitiga sama sisi itu tuh kan sama-sama diagonal sisi. Nah, ini ada cara cepatnya nih. Tinggi segitiga sama sisi nih saya gambar pakai garis warna hijau. Lihat ya, ini tuh segitiga yang ini yang saya warnain. Ini yang warna biru ini. Ini tuh segitiga sama sisi karena sisinya sama-sama S akar 2, sama-sama diagonal sisi dari si kubusnya gitu. Nah, tinggi segitiga sama sisi kan berulang-ulang ya di SNBT. Kemarin video-video saya juga udah ngasih tahu cara cepat buat nyari tinggi segitiga sama sisi. Sama sisi ini apa coba? Masih ingat nggak? Setengah kali setengah kali S akar 3. Ya. Nah, S-nya itu adalah sisi dari si segitiga ini. Kalau panjang rusuknya 8, ini mah langsung triple Pythagoras kan? Ini 8 akar 2. Nah, gini ya. Jadi ini sama dengan ini cos seper S. Setengah S akar 3 ya. Jadi setengah S akar 3. Jadi ini setengah dikali 8 akar 2 kali akar 3. Nah, udah kayak gini. Ini 4 kali akar 6. 4 akar 6 ya. Nah, ini tinggi segitiga sama sisi nih, jangan lupa ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang mana tuh? Yang C ya. Soal nomor 13, ini kita dikasih fungsi gini ya. Y sama dengan 5 min 2 per X min 3. Terus X-nya bilangan real dengan X-nya lebih dari 3. Nah, berarti kan di sini X-nya lebih dari 3 tuh. Kalau X-nya lebih dari 3 artinya yang ini pasti bilangan positif dong, nggak akan pernah jadi negatif ya. Nah, jadi di sini 5 nilai Y-nya sama dengan 5 dikurangin bilangan positif. Bilangan positif. Ya. Ya, pasti ini bakal lebih kecil dari 5 lah ya. Jadi range-nya ini bilangan real ya, nggak mungkin dia lebih dari 5. Nggak semua bilangan real bisa dipenuhi. Jadi ini salah nih. Satu salah, 3 udah pasti salah ya. Coba kita cek ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua, domain F inverse adalah X kurang dari 5. Oh ya udah, di sini kan domain fungsi inverse. Domain F inverse ini sama dengan range fungsi asal. Jadi kalau domain F inverse itu sama dengan range fungsi asal. Ini kan ya. Range F-nya berapa tuh? Y kurang dari 5 kan ya.
Ini kalau range-nya berarti sama dengan Y, di mana Y-nya kurang dari 5. Berarti domain F inverse, domainnya saya tulis D aja ya. Ya ini X, di mana X kurang dari 5. Kalau kayak gini ya. Jadi ini mah udah otomatis benar aja. Nah kalau 2 benar sih 4 mah udah pasti benar gitu. Cek lagi. Ya kalau mau dicek juga sok aja gitu. Nah kita mau cek gitu ya yang ketiga nih, F inverse-nya. F inverse 4. Ya berarti di sini kita cek F4 deh berapa tuh. F4. Ini umpamanya mau dicek. Berarti huruf X-nya kita ganti sama 4 kan. 5 kurang 2 per 4 kurang 3 itu 1. Ini sama dengan 3 ya. Nah, berarti di sini kalau F inverse, harusnya di sini F inverse 3 sama dengan 4, bukan F inverse 4 ya. Yang hasilnya 4 tuh F inverse 3, beda input tuh ya, tapi hasilnya 4 di sini. Itu udah jelas salah kan tuh. Ya. Ini salah, ini salah. Benar. Terus F inverse 6 juga caranya sama kayak tadi. Ya. Ini sebenarnya bisa pakai ini dah, cara identitas. Kan F inverse ketemu sama fungsi asalnya. Kayak matriks ini tuh. F inverse OF. Ini kan. Ini X. Ya hasilnya sama dengan X gitu. Tanpa ngitung panjang kalau kita tahu sifat ini, tapi ya kalau nggak tahu mah ya harus dicobain. Jadi kalau F inverse OF dihitung di 6, ya hasilnya sama dengan 6. Bener kan? Jadi yang benar pernyataan nomor 2 dan 4 ya. Lanjut lagi ke soal nomor 14. Nah, jika dalam sebuah divisi ditarik sampel sebanyak 6 orang karyawan dan waktu lembur mereka dalam sebulan adalah 10, 6, 7, 4, 12, sama 9. Rata-ratanya berapa? Ini coba ya. Yang pertama kita cek rata-rata. X bar sama dengan 10 tambah 6. Saya menghindari ngitung standar deviasi itu ya. Tambah 7 tambah 4 tambah 12. Mau nggak mau ya kudu variansinya kudu dihitung. Ini dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi 6. 16 tambah 7, 23 tambah 4, 27. 27 tambah 21, 48. 48 bagi 6. Oke, X barnya 8. 1 benar, 3 pasti benar. Oke. Jadi 3 udah benar ya. 2, karena 3 pasti benar, berarti si standar deviasi itu ya akar dari variansi kan. Akar 7, ini benar juga. Nah, kalau median, nah baru kita urutin mending hitung median, saya dibanding hitung itu ya. Variansi. Berarti urutin dulu nih datanya. 4, 6, 7, 9, 10, 12. Median tuh nilai tengahnya di sini ya. Antara 7 sama 9. 7 tambah 9 itu 16. 16 bagi 2. Ya mediannya 8 ya. Ini jawabannya yang tepat di semua benar nih. Soal yang ke-15. Matriks P tidak mempunyai inverse. Berarti matriks singular nih. Jika memenuhi apa? Oke. Ini buat ngitung matriks kayak gini mau pakai sarus aja kayaknya biar gampang ya. Jadi gimana nih? Kan kita punya X. Hitung determinannya gini aja deh. Ini X min 2Y. 0, 0, 0, Y min X. Ini Y ya. 0, Y, Y plus X. Pakai sarus paling gampang hitung determinannya udah.
Ini X min 2Y. Ini 0, 0, 0. Ini Y min X. Ini Y. Ya. Berarti ini nih kaliin semua. X min 2Y. Kali Y min X. Kali Y plus X. Ya. Terus yang ini. 0 Y sama 0. Ya, ini Y-nya kudunya di sini. Rada ke tengah sedikit biar kena warna. Nah, gini ya. 0. Ini juga 0 kan? Terus yang ini. Ini 0. Nah, yang ini enggak nih. Ya. Berarti minus dalam kurung Y kali Y itu Y kuadrat ya. Y kuadrat kali X min 2Y. Udah kayaknya ini 0, 0 juga kan. Nah gini. Nah ini jadi gimana nih? Ini mah Y kuadrat min X kuadrat ya. Y kuadrat min X kuadrat. Berarti si determinannya gimana nih? Kita kaliin deh pelan-pelannya. Jadi XY pangkat 2 minus X pangkat 3 minus 2Y pangkat 3 plus 2X pangkat 2Y minus yang ini XY pangkat 2 terus plus 2Y pangkat 3. Nah ini habis nih. Ini sama ini habis. Ada lagi nggak yang habis? Ini habis nih. Ya udah sisanya kan ini nih. Nah ini tidak mempunyai inverse. Si determinannya harus berapa tuh? Harus 0 kan? Nah, jadi kan sini min X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2Y sama dengan 0. Ini tuh kalau si X pangkat 2 nya saya keluarin jadi gini ya. Jadi X minus 2Y. Ini sama dengan 0 ya. Berarti dia nggak akan punya inverse kalau misalnya X nya 0. Kayak X nya 0, Y nya sembarang. Ini benar nih yang ketiga. Pokoknya yang bikin dia jadi 0 aja. 3 benar, 1 udah pasti benar. Nah, kalau X-nya 2Y ya di sini. Sorry, ini yang bikin dia jadi 0 berapa? X-nya 2Y sama 0. Terus X tidak sama dengan 0, Y tidak sama dengan 0. X-nya sama dengan minus 2Y. Nah, bukan minus 2Y ya, harusnya 2Y. Nah, 2 salah. Y 0, X sembarang, salah juga. Yang bikin dia 0 kan cuman X-nya 0, kalau enggak X-nya 2Y. Berarti pernyataan yang benar ya di sini 1 dan 3 ya, 1 dan 3 aja. Jelas ya?